Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab baru dari silsilah Ta'limil Lughah, An-Nahwu Mustawa Ats-Tsalits. Setelah sebelumnya kita membahas Nahwu dari Al-Mustawa Ats-Tsani, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Nahwu Mustawa Ats-Tsalits. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 23, kitab silsilah Ta'lim Mustawa Ats-Tsalits di Nahwu, halaman 23, Ad-Darsu Al-Awwal, pelajaran yang pertama. Sebelum pelajaran yang pertama ini, ada beberapa halaman sebelumnya itu adalah pembahasan tentang tadribat amah. Ya, silakan itu dijawab untuk memurajaah pemahaman materi yang sudah disampaikan atau materi-materi yang sudah disampaikan di Mustawa Tsani kemarin. Sekarang kita tidak ambil tadribat amah, kita lanjut ke Ad-Darsu Al-Awwal. Sebagaimana biasa, Ad-Darsu Al-Awwal, setiap pelajaran itu terdiri dari tiga poin yang akan dibahas. Yang pertama, teks. Kita akan dikasih mufradat, kosakata-kosakata, karena memang di idat itu dituntut untuk banyak menghafalkan kosakata. Kemudian setelah teks kita akan diberikan al-bahas wal qaidah, pembahasan dan kaidahnya. Kemudian yang ketiga nanti kita akan masuk ke tadribat. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan ambil teks yang berjudul Al-Mar'u bi Asgharihi. Al-Mar'u bi Asgharihi. Al-mar'u bi asgharihi, ini maknanya apa? Ini merupakan ungkapan yang bermakna bahwasanya al-mar'u, seseorang, bi asgharihi, dilihat dari dua hal yang ada pada dirinya, yaitu hati dan lisannya. Asgharihi ini musanna dari kata asghar, ya, artinya adalah al-qalbu wal lisan, ya. Jadi asghari ini artinya al-qalbu wal lisan. Ya, istilah seperti ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-musannayat atau as-sunaiyat. As-sunaiyat itu apa? Kata-kata berbentuk musanna yang dia tidak bisa dipisahkan karena adanya robit di antara kedua kata tersebut. Contohnya misalkan Nabi mengatakan dalam hadis, diceritakan bahwasanya Nabi itu berbuka dengan al-aswadani. Al-aswadan bukan artinya dua benda yang hitam, tidak. Al-aswadan artinya al-ma' wat tamar. Jadi al-musannayat seperti ini tidak bisa kita artikan secara satu persatu, kembalikan ke bentuk mufrad, tidak, tapi kita melihat kepada kamus yang digunakan sebagaimana dipakai oleh orang Arab. Ada juga istilah al-jadidani. Al-jadidani bermakna al-lailu wan nahar, ya. Ada banyak lagi istilah-istilah al-musannayat dalam bahasa Arab. Jadi di sini asghari ini, ya, karena dia mudhaf jadinya asgharihi, nunnya dihapus, artinya adalah al-qalbu wal lisan. Jadi artinya apa? Seseorang itu dilihat dari hati dan lisannya. Jadi di sini ada sebuah kisah dari Umar bin Abdul Aziz. Lamma waliya Umar bin Abdul Aziz al-khilafata. Tatkala Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah, waliya, ya, waliya fi'il madi. Dia naik tahta, ya, naik tahta menjadi seorang wali, ya. Wali al-khilafah artinya dia naik tahta sebagai seorang khalifah. Qadama alaihi wufudun katsiratun. Qadama bimana ja'a, datang kepada beliau wufudun katsiratun. Wufudun ini jamak dari kata wafdun, ya, artinya rasulun, utusan, ya, delegasi. Jadi datang kepada Umar bin Abdul Aziz banyak utusan. Fataqaddama ilaihi wafdu ahlil Hijazi. Maka maju, ya, maju menghadap kepada Umar bin Abdul Aziz seorang utusan dari penduduk Hijaz, ya, Makkah dan Madinah.
Faqama minhum gulamun yuridul kalam. Maka dari sekian banyak utusan dari penduduk Hijaz itu ada seorang pemuda yang dia bangkit, yang lainnya duduk, dia bangun, yuridul kalam, dia hendak berbicara. Faqala Umar, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, liyatakallam man huwa asannu minka. Ya, hendaknya yang berbicara yang lebih tua darimu. Ya, asannu dari kata sinnun artinya umur, artinya lebih tua. Karena dia sangat muda sekali, ya. Taib. Jadi Umar mengatakan, kamu duduk aja biar yang ngomong adalah yang lebih tua. Faqalal gulam, maka pemuda tersebut mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innamal mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisani. Sungguhnya seorang itu dilihat dari hati dan lisannya, bukan dilihat dari umurnya. Fa idza manahallahu al-insana lisanan natiqan, manaha yamnahu artinya a'ta yu'ti. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang, menganugerahkan kepada seorang lisanan natiqan, lisan yang fasih, wa qalban hafizan, dan hati yang terjaga, faqad istahaqqal kalama, maka sungguh dia berhak untuk berbicara. Walau annal amra bisinni, seandainya suatu perkara itu dilihat dari umur, ya, asin bimana al-umr, lakana hahuna man huwa ahaqqu bi majlisika minka. Kalau seandainya segala sesuatu itu dilihat dari umur orang, maka ada orang yang lebih berhak untuk duduk di tempat dudukmu itu, wahai Amirul Mukminin. Nah, itu katanya. Ya, karena di dalam majelis ini banyak orang yang lebih tua darimu. Ya, jadi patokannya bukan kepada umur. Fa'ajiba Umaru min kalamihi, maka Umar takjub dari perkataan pemuda tersebut. Wa ansyada, beliau kemudian membacakan sebuah syair, ta'allam falaisal mar'u yuladu alima. Ta'allam, belajarlah, sungguhnya tidaklah seseorang itu yuladu alima, terlahir dalam keadaan berilmu. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu, dan sahibul ilmi, ya, orang yang memiliki ilmu, ya, tidak sama dengan orang yang jahil. Ya, orang yang memiliki ilmu tidaklah sama dengan orang yang jahil. Wa inna kabiral qaumi, wa inna kabiral qaumi, dan sesungguhnya pembesar suatu kaum, la ilma indahu, tidak ada ilmu di sisinya. Ya, kalau dia, walaupun dia pembesar suatu kaum, tapi dia tidak punya ilmu, ya, sogirun, maka dia sebenarnya adalah orang yang kecil, bukan seorang pembesar, karena dia tidak punya ilmu. Jadi seorang pembesar kaum yang tidak punya ilmu, maka dia sebenarnya adalah orang biasa, orang kecil. Idal tafat alaihi al-mahafilu, idal tafat alaihi al-mahafilu, kalau dia tidak dilihat, tidak ditengok, iltafu artinya, ya, iltafa, yaltafu di sini iltafat karena fa'ilnya muannas. Sagirun idal tafat alaihil mahafilu, maka sebenarnya dia adalah kecil, meskipun al-mahafil mana al-majalis, meskipun orang-orang di majelis itu mengelilinginya. Yaltafu di sini artinya mengelilinginya. Faqala al-gulam, nahnu wafdu tahni'ah wa lam tuqdimna rahbatun wala rahbah li'anna qad aminna fi ayyamika ma khifna wa adrakna ma talabna. Maka gulam tersebut kemudian mengatakan, nahnu wafdu tahni'ah, kami ini adalah utusan tahni'ah. Tahni'ah artinya ucapan selamat. Kami datang untuk mengucapkan ucapan selamat, bukan seperti rombongan-rombongan lain datang karena ada suatu kebutuhan, suatu keperluan. Tidak, kami datang hanya untuk menyampaikan ucapan selamat atas diangkatnya engkau menjadi seorang khalifah. Walam tuqdimna rokbatun wala rohbah, kami tidak datang dikarenakan rokbah, ya, ada suatu harapan yang ingin diminta dari engkau, wala rohbah, atau karena suatu ketakutan yang kami rasakan, tidak. Lianna nahnu, karena kami, qad aminna, amina ya'manu, karena kami telah aman, fi ayyamika, di hari-hari kepemimpinanmu,
ma khifna, dari apa yang kami takutkan, wa adrakna, dan kami mendapati ma talabna, apa yang telah kami telah dapati, apa yang telah kami inginkan, kami minta. Taib. Itu dia teksnya. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya, alamatu al-ismi. Taib. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tanda-tanda isim. Tadi ada beberapa kalimat, qadama alaihi wufudun min biladin katsiratin. Taib. Jadi dalam belajar bahasa Arab, kemampuan pertama yang harus dikuasai oleh siapapun itu adalah mampu membedakan mana isim, mana fiil. Ya, mana isim, mana fiil. Dan untuk mengetahui mana isim, itu kita harus mengetahui tanda-tanda isim itu. Kalau tanda berarti dia tidak ada di fiil. Ya, kekhususan isim begitu. Contohnya di sini isimnya adalah biladin, tandanya adalah al-jar. Berarti hanya isim yang bisa jar, ya, bukan kasroh ya, al-jar. Al-jar itu kondisi dia setelah kemasukan huruf jar. Dan maka majrur, karena tidak semua majrur itu dengan kasroh, ada juga majrur dengan fathah nanti. Faqama minhum gulamun, isim di sini gulam, ada tanwin, jadi semua yang ada tanwinnya itu maka adalah isim, tidak mungkin tanwin ada di fiil. Kemudian amiro, ya amirul mukminin, amiro di sini adalah isim. Kenapa? Karena ada panggilan setelahnya, tidak mungkin memanggil fiil, maka suatu yang dipanggil itu pasti adalah isim. Ya. Panggilan itu istilah lainnya adalah an-nida. Dan al-mar'u dukhulu alif lam alai. Al-mar'u di sini adalah isim karena kemasukan alif lam. Ya, jadi hanya isim yang bisa punya alif lam. Kalau fiil nggak mungkin ada alif lamnya. Kemudian wafdu ahlil Hijaz, wafdu mudhaf, ahli mudhafun ilaih. Nah, di sini wafdu dikatakan isim karena dia disandarkan, ya, disandarkan kepada mana? Kepada taqaddama. Siapa yang melakukan perbuatan taqaddama? Wafdu. Nanti wafdu di sini fa'il. Ini namanya penyandaran. Ya, jadi penyandaran kepada fiil berarti dia fa'il. Penyandaran kepada fa'il berarti dia maf'ul. Nah, taib. Di sini nahnu wafdu tahni'ah. Nahnu mubtada. Nahnu mubtada. Ya, dia termasuk isim juga. Karena apa? Karena wafdu tahni'ah itu disandarkan kepada nahnu. Siapa nahnu? Wafdu tahni'ah. Siapa wafdu tahni'ah? Nahnu. Itu namanya mubtada. Nah, ini namanya alisnad ilaih. Alisnad ilaih itu bisa berbentuk mudhaf mudhafun ilaih, fi'il fa'il, mubtada khabar, dan banyak contoh. Taib. Kaidah, masuk ke kaidah. Lil ismi alamatun yu'rafu biha. Isim punya tanda-tanda yang dengannya kita kenali itu adalah isim. Yang pertama al-jarru. Yang pertama al-jar, mislu min biladin. Kemudian at-tanwinu mitlu gulamin. Ya, min biladin. Ini adalah isimnya. Kemudian at-tanwin dari kata gulamun, ya, gulamun. Kemudian an-nida, ya, ada ya di sini, berarti amirul mukminin adalah isim. Dukhul alif lam di kata al-mar'u. Al-isnad ilaih bi an yakuna fa'ilan, penyandaran, contohnya dia sebagai fa'il. Yang bisa sebagai fa'il itu ya hanya isim, ya. Nggak mungkin fi'il jadi fa'il, enggak. Au an yakuna mubtada, atau dia sebagai mubtada, nahnu misalkan. Taib. Jadi kalau fiil nggak mungkin jadi mubtada, ya. Ada istilahnya fiil jadi mubtada. Taib, ini dia. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya pembahasan tadribatnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.